subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, kamu membantu channel ini untuk lebih berbagi pengetahuan. Halo, kembali lagi. Kali ini kita akan bahas aspek-aspek biaya dalam memulai pembangunan. Apa aja variabel-variabel yang dipakai, bagaimana menentukan bangunan itu boros atau hemat. Ikutin video berikut. Pertama yang perlu dipertimbangkan adalah aksesibilitas jalan, akses jalannya. Jadi gimana akses yang besar dapat menghemat distribusi biaya material. Tapi kalau aksesnya kecil, seperti misalkan dalam gang, dalam jalan yang sempit, itu biasanya memakan biaya lebih banyak, karena biasanya harus nyewa belakos dulu, nyewa gerobak dulu, atau bayar SDM untuk melansir material tersebut. Jatuhnya lebih tinggi biayanya. Yang kedua, situasi di lingkungan proyek. Jadi bila mana lingkungan proyek ada di situasi lingkungan yang padat, tentu akan kesulitan untuk menyimpan material. Akhirnya biasanya sewa tanah yang dekat-dekat situ untuk meletakkan materialnya. Tentunya ini akan menjadi biaya tambahan. Jadi semakin lega lokasi lingkungan proyek, semakin meminimalisir biaya-biaya yang tak perlu seperti itu. Sekarang yang ketiga, kita masuk dari bagian teknis. Yang pertama kita perlu ketahui adalah daya dukung tanah, di mana kita harus mengetahui dulu jenis tanah yang akan hendak dibangun untuk menentukan jenis pondasi dan pola tulangan struktur yang akan digunakan. Apa kaitannya tanah dengan biaya? Tentu berkaitan. Jadi di suatu daerah tertentu biasanya ada tanah yang gambut atau clay, tanah rawa atau tanah lunak. Biasanya itu menggunakan jenis pondasi khusus, bisa pondasi sumuran atau strauss pile. Itu memakan biaya cukup tinggi. Artinya ada pertimbangan khusus untuk strukturnya, di mana pola pondasi yang dipakai memakan biaya yang cukup besar. Lalu bagaimana pondasi yang murah? Pondasi yang murah itu bisa kita urutkan dari mulai cakar ayam atau pondasi batu biasa, kemudian pondasi foot flat, namun itu diperuntukkan untuk daya dukung tanah yang cukup. Artinya hasil sondir atau hasil uji tekan tanahnya, hasil laboratoriumnya menunjukkan tanah yang keras dan tidak perlu pondasi dalam, dan tekstur tanah yang tidak terlalu bergerak. Dengan jenis tanah tersebut, tentunya jika kita hendak membangun rumah 1 atau 2 lantai, biaya struktur yang digunakan tidak terlalu besar. Bagaimana Mas cara mengetahui daya dukung tanah tersebut? Nah, biasanya setiap daerah ada jasa sondir atau jasa daya dukung tanah. Nanti mereka melakukan pengeboran, mengambil sampel tanah, lalu diuji tekan di lab laboratorium teknik sipil, bisa di universitas biasanya. Di situ nanti didapatkan ukuran-ukuran atau jarak-jarak kedalaman batas aman dari pondasi tersebut. Tapi kembali lagi tergantung dari perencanaannya. Jadi semakin tinggi perencanaan strukturmu, semakin besar perencanaan bangunanmu, semakin tinggi juga
rencana pondasi atau rencana tulangan struktur yang dilakukan. Artinya biaya tetap berkaitan dengan volume. Namun aspek daya dukung tanah juga tidak kalah penting. Yang seperti saya sampaikan tadi, pondasi rumah satu lantai di tanah yang keras tidak semahal rumah satu lantai di tanah yang lunak. Karena di tanah yang lunak otomatis membutuhkan pondasi yang lebih rigid, lebih kaku. Artinya ada biaya sedikit lebih besar yang dikeluarkan di situ. Lalu bagaimana Mas cara menentukan pola strukturnya? Pertama, harus memastikan desain lagi. Desain dari rencana pembangunannya harus difikskan. Setelah itu serahkan desain ke engineer struktur untuk melakukan perhitungan, biasanya melalui aplikasi ETABS atau SAP 2000. Nanti di aplikasi tersebut dapat ditemukan ukuran penampang dari kolom dan ukuran pondasi untuk pola desain yang diinginkan. Oke, tadi variabel pertama kaitan biaya pembangunan dari akses jalan, kedua dari kondisi lokasi, site lokasi untuk penyimpanan material, ketiga untuk daya dukung tanah. Aspek keempat dalam menentukan biaya pembangunan untuk menghemat pembangunan, variabel-variabel yang mempengaruhi biaya pembangunan akan kita bahas di video selanjutnya. Pokoknya kita bahas sampai dengan tahap finishing. Kita urai satu persatu. Dari mulai daya dukung tanah, akses, material, rencana struktur bangunan sampai dengan finishing. Sampai ketemu lagi. Nah, kita lanjutkan yang seperti yang tadi. Seperti ini. Ini kesulitan akses seperti yang dibahas di variabel pertama tadi. Jalan yang begitu kecil sehingga material yang masuk juga sedikit-sedikit. Jadi tidak bisa beli sekali banyak, akibatnya ya biayanya jadi lebih tinggi. Kemudian akses yang sempit ini dan tidak adanya tempat kosong di site menyebabkan kita harus menyewa tanah di sekitar sini untuk meletakkan material-material kita. Jadi aspek-aspek ini cukup mempengaruhi biaya pembangunan. Bukan cuma cukup ya, tapi sangat mempengaruhi. Bisa kita lihat. Kemudian akses yang kecil seperti ini juga mempengaruhi waktu pembangunan. Biasanya akses-akses yang sempit seperti ini sedikit memakan waktu dalam proses pembangunannya. Karena kita tidak bisa masukkan material sekali banyak. Artinya material yang dimasukkan terbatas. Agak tantangan tersendiri untuk mengatur manajemen proyeknya. Oke, begitu dulu 3 variabel yang menentukan. Nanti kita lanjut lagi di variabel keempat, yaitu desain. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.